Halo semua, pada pembahasan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa MA Peerless Master. Pada pembahasan sebelumnya, ayah dari Tusanmu yaitu Kaisar Tusan akhirnya tiba di kediaman Jiang Shen yang pastinya dengan kondisi yang benar-benar sangat marah. Menyadari akan hal itu, Xing Yunzi akhirnya turun tangan untuk menghadapinya meskipun pada akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Meski begitu, Kaisar Tusan tak segampang yang difikirkan untuk memasuki kediaman Jiang Shen karena begitu dia menginjakkan kaki di halaman rumah, tiba-tiba sebuah kekuatan besar mengekang dirinya dan mengubah dirinya kembali menjadi bentuk rubah. Untungnya semua kekacauan itu tak disadari oleh Jiang Shen karena dia sedang tidur siang. Alhasil, singkat cerita, setelah Kaisar Tusan mendengarkan ceritanya langsung dari putrinya, kesalahpahaman terselesaikan dan dia pergi dengan perasaan yang benar-benar lega sekaligus senang karena dia sangat yakin di bawah bimbingan Jiang Shen putrinya akan bisa membangkitkan ekor 9 serta membangkitkan klan Rubah Tusan. Masuk ke cerita saat ini. Begitu kembali ke tempat yang lainnya, Kaisar Tusan langsung dihujani oleh beberapa pertanyaan dari bawahannya yang bertanya tentang hasilnya dan siapakah sebenarnya sosok yang telah mengurung Tusanmu. Alhasil, hal itu benar-benar membuat Kaisar Tusan kesal sehingga setelah dia membentak mereka, tanpa repot-repot menjawabnya, dia memutuskan untuk segera kembali. Sementara itu di sisi lain, akhirnya Jiang Shen bangun, namun dia benar-benar hanya bisa dibuat bingung karena tatapan setiap orang padanya dipenuhi dengan rasa kagum yang amat luar biasa berbeda dari sikap mereka yang sebelumnya. Meskipun penasaran, pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkannya dan lebih fokus pada urusannya saat ini. Pertama-tama dia bertanya pada Xing Yunzi tentang bukunya yang langsung dijawab bahwa itu sangat efektif. Kemudian dia juga sedikit memberikan saran pada Yunlan sehubungan dengan permainan musiknya sebelum akhirnya dia mulai membahas tentang tindak lanjut dalam pengobatan Shuling Er. Dari apa yang dijelaskan oleh Jiang Shen, karena tampaknya pengobatan sebelumnya benar-benar sangat efektif dan bahkan tubuh Shuling Er sekarang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah langkah terakhir untuk benar-benar membasmi penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Selain itu, meskipun pada umumnya langkah terakhir yang akan mereka lakukan prosesnya sangatlah berbahaya, berkat perawatan yang telah mereka lakukan, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang resiko tersebut sehingga dapat dipastikan tidak akan ada masalah dalam prosesnya. Mendengar kenyataan itu, pastinya perasaan Shuling Er dipenuhi dengan kebahagiaan serta keterkejutan, seolah-olah semua itu hanyalah sebuah mimpi karena bagaimanapun juga akibat meridian pemecah yin surgawi, sejak kecil dia tidak bisa berlatih kultivasi dan selalu diolok-olok sebagai anak maupun produk yang cacat, apalagi dirinya adalah keturunan dari klan Shu. Awalnya Shuling Er sendiri yang masih kecil sedikit bingung akan situasinya karena bahkan ayahnya sendiri sama sekali tidak pernah melihat ke arahnya. Adapun Yinglan sebisa mungkin berusaha menghibur Shuling Er dengan berkata bahwa semua itu tidaklah benar, sampai pada akhirnya Shuling Er sendiri tahu dengan meridian pemecah yin surgawi di dalam tubuhnya dia tidak mungkin bisa berlatih seumur hidupnya, yang mana hal itulah yang membuat dirinya seperti debu di mata ayahnya. Namun yang lebih parah dari semua itu, ketika Shuling Er sadar bahwa jika dia bisa menyingkirkan meridian pemecah yin surgawi maka hidupnya akan kembali normal,
Ketika dia berusaha mati-matian untuk mencari cara menghilangkannya, ayahnya malah mengejek dirinya dan menyuruhnya untuk menyerah dengan alasan bahwa memiliki meridian pemecah yin surgawi adalah takdir yang tak mungkin bisa diubah karena metode pengobatannya sendiri sampai sejauh ini belum pernah ada. Ketika Suling-er benar-benar terhanyut pada ingatan masa lalu, Yinglan yang sedikit khawatir segera memanggilnya yang membuat Suling-er tersadar kembali. Ditanya apakah ada masalah, dengan ekspresi yang masih sedikit sedih, dia lantas menjawab bahwa dirinya baik-baik saja karena dia hanya teringat sesuatu. Tidak apa-apa, aku tegaskan sekali lagi, penyakitmu yang telah menyiksamu selama bertahun-tahun memang terlihat seperti bencana, namun nyatanya di tanganku itu bahkan bisa menjadi kekuatanmu, ucap Jiang Shen yang benar-benar tahu isi pikiran Suling-er, dan pastinya pernyataannya itu juga hanya bisa membuat Suling-er terkejut. Jiang Shen sebenarnya telah mempelajari tentang penyakit meridian pemecah yin surgawi yang mana seperti tebakannya, jika dia berhasil menguasai meridian pemecah yin surgawi di dalam tubuh Suling-er dan mengubahnya menjadi energi, penyakit tersebut yang sudah seperti racun bisa digunakan sebagai sumber kekuatan baru bagi Suling-er. Oleh karena itu, Jiang Shen bertekad dengan kemampuan medisnya dia pasti bisa melakukannya. Suling-er dan yang lainnya hanya bisa menunjukkan ekspresi layaknya baru pertama kali melihat sebuah keajaiban. Apalagi pernyataan yang dilontarkan oleh Jiang Shen bisa dikatakan mustahil dilakukan karena untuk menghilangkan meridian pemecah yin surgawi saja belum ada metodenya, dan malah kali ini Jiang Shen berniat mengubahnya menjadi sebuah keuntungan bagi Suling-er. Kau dengarkan saja dengan baik. Penyakit dalam tubuhmu bisa diintegrasikan sebagai kondensasi yin-shi. Itu akan merusak pikiran dan bahkan mengakibatkan masalah fisik. Namun dari sudut pandang medis, perempuan secara inheren berenergi yin. Oleh karena itu, jika aku bisa mengendalikan ki yin dalam rentang tertentu, maka aku dapat membuatnya supaya aman bagi tubuhmu. Selain itu, hal itu juga bisa memperbaiki asalmu yang telah rusak selama bertahun-tahun. Bahkan dengan cara ini, tidak hanya penyakit yang akan dihilangkan, tubuhmu akan menjadi semakin sempurna karena pemeliharaan yang diberikan, ucap Jiang Shen yang secara detail menjelaskannya. Namun tak lupa dia sepenuhnya menyerahkan keputusan akhir pada Suling-er karena dia juga memiliki hak untuk memilih kehidupan masa depannya sendiri, sehingga ingin sepenuhnya menyembuhkan penyakitnya atau tidak ada pada pilihannya. Sudah pasti air mata bahagia langsung mengalir membasahi pipi. Sementara itu, Xing Yunzi masih saja tak berhenti kagum karena bagaimanapun juga apa yang hendak dilakukan oleh Jiang Shen merupakan tindakan yang tidak masuk akal, sebab bagi seorang kultivator, penyakit meridian pemecah yin surgawi merupakan penyakit yang sangat mematikan yang sampai sejauh ini belum ada obatnya. Ketika meridian pemecah yin surgawi membaik karena penggunaan teknik tingkat lanjut yang diajarkan oleh senior, aku sungguh terkejut. Namun setelah senior mengatakan bahwa meridian pemecah yin surgawi dapat diubah menjadi berkah bagi Suling-er, apabila apa yang dikatakan senior memang benar, ini akan menjadi kesempatan terbesar baginya, pikir Xing Yunzi. Setelah itu, untuk sementara waktu Suling-er terus memikirkannya secara serius. Dia sendiri sadar karena penyakit tersebut telah menyiksanya sejak kecil. Meskipun disembuhkan, dengan usianya sekarang tak mungkin baginya untuk mengejar ketertinggalan kultivasi, yang mana hal itu mungkin saja bisa menjadi mimpi buruk baru baginya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Jiang Shen benar-benar sebuah anugerah baginya, sehingga dengan penuh tekad dia pun langsung berkata, "Biarkan saja meridian pemecah yin surgawi tetap berada di dalam tubuhku. Senior, aku percaya padamu."
Sudah pasti perasaan Suling-er diterima baik oleh Jiang Shen. Adapun Yinglan, dia hanya bisa menangis bahagia karena akhirnya Suling-er mampu mengambil langkah awal menuju impiannya. Baiklah, beristirahatlah dengan baik hari ini. Kita akan memulainya besok, ucap Jiang Shen. Malam harinya, Yinglan datang menemui Suling-er untuk memberitahu bahwa dia akan kembali ke klan Shu atau klan Void. Mendengar itu, Suling-er cukup terkejut sehingga Yinglan segera menjelaskan bahwa dia perlu memberitahu berita tentang pengobatan meridian pemecah yin surgawi pada tuannya, yaitu ayah Suling-er. Lagi pula, mereka juga telah meninggalkan klan cukup lama dan hampir mencapai batas waktu yang diizinkan. Sebenarnya Yinglan sangat ingin melihat proses pengobatannya, barulah setelah itu dia kembali ke klan. Akan tetapi dia sedikit khawatir karena mungkin ayah Suling-er akan datang untuk mencari putrinya jika putrinya tidak kembali sampai waktu yang ditentukan, karena bagaimanapun juga dia memiliki sifat yang dominan dan memegang teguh sebuah janji. Namun dari semua itu, kekhawatiran terbesar Yinglan bisa saja akan terjadi pertempuran yang sangat besar jika ayah Suling-er benar-benar datang ke tempat ini dan bertemu dengan Jiang Shen. Oleh karena itu, Yinglan berpikir bahwa pilihan terbaik sekarang dia kembali dan menjelaskannya. Lagi-lagi Suling-er mulai terhanyut pada pikirannya, yang mana dia masih sangat jelas mengingat sikap ayahnya sewaktu dia meminta izin untuk pergi keluar dengan alasan ingin jalan-jalan dan melihat sebesar apa dunia ini. Dan entah mengapa, dengan senyum di wajahnya, sang ayah memberikan izin setelah Suling-er berjanji bahwa setelah kembali, dia akan memilih untuk menghabiskan seluruh hidupnya di dalam klan dan tidak akan memiliki hayalan lainnya. Bahkan hal itu juga yang membuat Suling-er benar-benar terkejut karena ayahnya yang sampai sejauh ini tidak peduli padanya berkata sedikit khawatir akan kepergiannya, sehingga jika tidak ada hal lain disarankan untuk segera kembali lebih awal, walaupun pada kenyataannya dapat kita pastikan semua kata-katanya itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Seperti biasa, melihat sikap Suling-er, Yinglan segera memanggilnya. Dia yang tampaknya tahu bahwa Suling-er sedang memikirkan kata-kata terakhir ayahnya, lantas berkata bahwa Suling-er benar-benar harus tinggal di tempat ini karena pengobatannya telah mencapai waktu yang paling krisis, sehingga tak perlu baginya untuk terlalu memikirkan kata-kata ayahnya dan pergi sekarang. Singkat cerita, setelah itu perasaan Suling-er benar-benar dibuat bimbang karena dia sendiri tahu sejak awal ayahnya benar-benar tidak senang dengan idenya yang ingin menyembuhkan meridian pemecah yin surgawi. Hal itulah yang sedikit mendorong dirinya untuk secara perlahan membiasakan diri seolah-olah itu semua merupakan takdirnya. Sehubungan dengan itu juga, jika pengobatan yang dilakukan oleh Jiang Shen tidak berjalan dengan lancar, Suling-er sedikit khawatir perlakuan ayahnya terhadap dirinya akan jauh semakin buruk, karena bagaimanapun juga dari sudut pandang sang ayah, tindakan Suling-er seolah-olah telah menentang dirinya dan tak mau menerima takdirnya. Nona muda, masalah ini harus diberitahu kepada Tuan. Kau tidak dapat memendamnya sendiri. Jangan khawatir, jika Tuan marah tentang hal ini, masih ada aku di sini. Kau telah bekerja keras untuk mengatasi semua penindasan dan keputusasaan. Aku khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir yang kau dapatkan. Dengan cara ini juga, ketika kau kembali ke klan, pasti akan ada perubahan besar dan kau juga dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi, ucap Yinglan, yang mana kata-katanya itu berhasil meyakinkan Suling-er. Adapun alasan utama mengapa Yinglan sampai bertindak sejauh itu karena dia benar-benar ingin Suling-er hidup bahagia. Selain itu, dia juga ingin menepati janjinya pada mendiang ibu Suling-er yang meminta dirinya untuk menjaga putrinya.
Singkat cerita, setelah itu Yinglan akhirnya pergi dan bersamaan dengan itu juga Jiang Shen ternyata masih terbangun karena dia sedang melakukan persiapan untuk pengobatan Su Ling'er besok. Keesokan paginya, entah mengapa Yunlan terlihat mondar-mandir di depan tempat tinggal Su Ling'er layaknya seseorang yang benar-benar mencemaskan temannya sampai pada akhirnya Xing Yunzi yang juga datang mencoba menenangkannya agar tidak mengganggu Su Ling'er yang sedang berkonsentrasi untuk mempersiapkan dirinya. Setelah semua persiapan siap, matahari pagi akhirnya mulai bersinar. Sambil ditemani oleh Yunlan, Su Ling'er akhirnya datang juga. Kau terlihat baik seperti telah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaikmu. Jadi aku akan menjelaskan proses perawatan akhirnya, ucap Jiang Shen. Untuk prosesnya sendiri, pertama-tama Su Ling'er diminta untuk meminum ramuan obat yang telah disiapkan dengan tujuan untuk menstabilkan sumber di dalam tubuh sehingga Su Ling'er tidak benar-benar pingsan selama proses perawatan. Adapun langkah kedua, Jiang Shen akan menggunakan metode akupuntur untuk merangsang pikiran dan sepenuhnya membuka kesadaran Su Ling'er. Untuk langkah ketiga, Jiang Shen hanya berkata bahwa itu semua tergantung pada ketekunan Su Ling'er yang mana dia sendirilah yang harus secara mandiri menggabungkan energi yin murni dengan fondasi tubuhnya. Untuk energi yin murni sendiri, kemungkinan besar itu merupakan energi meridian pemecah yin surgawi. Aku dapat membantumu menyelesaikan dua langkah lainnya, namun langkah terakhir tergantung pada ketekunanmu. Jadi apakah kau sudah siap? Ucap Jiang Shen yang langsung dijawab bahwa dia sudah siap sehingga prosesnya pun segera dimulai. Sementara itu di tanah suci Yuhua, di istana surgawi Yuhua, terlihat ada wajah baru yang ternyata itu adalah leluhur dari tanah suci Yuhua bernama Shen Xiaozi yang bahkan Yu Shenji saja bersikap hormat padanya. Dengan ekspresi yang terlihat kesal, Shen Xiaozi langsung menanyakan informasi tentang Xing Yunzi. Dijelaskan bahwa dari hasil informasi yang diperoleh, tampaknya Xing Yunzi telah lama meninggalkan tanah suci Xingyun bersama dengan Shain Tantai Yunlan. Dikabarkan mereka sedang berjalan menuju ke tanah suci Yuhua mereka. Namun yang membuat mereka bingung, Xing Yunzi dan Yunlan yang seharusnya telah sampai kemarin entah mengapa jejak mereka tiba-tiba menghilang dan sama sekali tidak bisa melacaknya. Mendengar semua itu, perasaan Shen Xiaozi menjadi semakin kesal, mengira bahwa Xing Yunzi benar-benar telah melupakan janji yang telah mereka buat. Pada dasarnya, Xing Yunzi dan Shen Xiaozi telah menjadi rival sejak muda. Mereka juga telah terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang membuat keduanya sedikit memiliki rasa simpati satu sama lain. Dengan luka yang diderita oleh Xing Yunzi, Shen Xiaozi merasa sedikit menyesal karena jika Xing Yunzi benar-benar jatuh, di generasi tersebut hanya tinggal dirinya lah saja yang tersisa sendirian. Sehubungan dengan itu juga, Shen Xiaozi percaya bahwa pertarungan kali ini harus menjadi kesempatan terakhir mereka untuk saling bertemu terlepas dari apapun yang terjadi. Oleh karena itu, merasa bahwa Xing Yunzi telah mengingkari janji mereka benar-benar membuatnya merasa kesal. Setelah itu untuk sementara waktu mereka terus membicarakan tentang masalah tersebut yang mana satu persatu mulai mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Di antaranya ada yang berpikir apakah mungkin Xing Yunzi telah jatuh dalam perjalanan menuju ke tanah suci Yuhua. Namun dugaan itu langsung dibantah karena dengan kultivasi Xing Yunzi yang sangat kuat, dia seharusnya dapat bertahan meskipun mengalami cedera yang sangat serius. Pada akhirnya, Shen Xiaozi berpikir mungkin saja keterlambatan Xing Yunzi berhubungan dengan Yunlan yang tampaknya mengalami kemajuan dalam kultivasi sehingga mau tak mau perjalanan mereka menjadi melambat.
Baiklah, biarkan saja. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berspekulasi di sini. Sampaikan saja berita tersebut ke tanah suci Xingyun tentang Xing Yunxi dan Yunlan yang telah lenyap. Biarkan mereka yang khawatir tentang masalah ini dan kita dapat sementara mengabaikan masalah pertempuran, ucap Shen Xiaozi yang memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Mengubah topik pembicaraan, Shen Xiaozi tiba-tiba bertanya tentang perkembangan Yu Huang yang mana langsung dijawab bahwa dalam beberapa hari terakhir kultivasi Yu Huang telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan sehingga jika hal itu terus berlanjut tak akan lama lagi sebelum dia dapat melangkah lebih jauh. Bagus sekali. Aku merasa lebih tenang sekarang karena generasi muda telah tumbuh, ucap Shen Xiaozi. Membicarakan tentang Yu Huang, Yu Shenji dan yang lainnya juga pastinya melaporkan tentang kemajuan Mu Yun Huang yang tiba-tiba dan secara ajaib telah terbangun dengan tubuh Phoenix Dao Immortal. Mendengar itu, lagi-lagi Shen Xiaozi benar-benar dibuat terkejut karena dia sendiri saja sangat kesulitan untuk bisa membangunkan tubuh Phoenix Dao Immortal. Namun sayangnya dalam laporan, Mu Yun Huang sama sekali tidak menjelaskan metodenya sehingga kecuali Yu Huang, kemungkinan besar di tanah suci Yuhua tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Biarkan saja, selama itu adalah metode yang benar tidak masalah, tambah Shen Xiaozi. Setelah itu untuk sementara waktu mereka terus membicarakan tentang keduanya, khususnya masa depan tanah suci Yuhua yang katanya dengan adanya dua jenius tanah suci mereka di masa depan pasti akan mampu berdiri di puncak ras manusia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga tak disangka Yu Huang sedang menuju ke istana suci Yuhua. Meskipun awalnya dia benar-benar mengalami beberapa masalah, setelah mengatasi permasalahannya itu, kekuatannya secara signifikan melonjak bahkan tidak dapat terhambat sekalipun. Yu Huang sendiri sebenarnya bahkan tidak mengharapkan jiwa dan fisiknya bisa menyatu yang membuat kultivasinya mencapai kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa dekade kultivasi yang keras pada biasanya. Secara umum, jika kemajuan tersebut sampai menyebar, itu pasti bisa mengejutkan banyak orang. Apalagi semua keajaibannya itu hanya karena sebuah gulungan lukisan yang saat ini dia pegang, yang mana dari tampilannya saja tampak biasa. Namun satu hal yang pasti, Yu Huang sendiri menganggap bahwa sosok yang memberinya lukisan yang tak lain adalah Jiang Shen sangatlah menakutkan, dan yang dia takutkan dia dan saudarinya akan menjadi mainan Jiang Shen. Kekuatan orang itu benar-benar jauh melampaui imajinasiku. Aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Sepertinya aku perlu menginformasikan hal ini kepada Tuan Suci dan para tetua. Untuk menghadapi orang itu diperlukan menggunakan kekuatan tanah suci, pikir Yu Huang sebelum akhirnya dia masuk. Namun tindakan konyolnya itu secara tidak langsung akan membuat situasinya menjadi semakin rumit. Mendengar suara Yu Huang yang meminta izin untuk masuk sedikit membuat Yu Shenji terkejut karena seharusnya Yu Huang sedang dalam pertapaan. Namun setelah Shen Xiaozi memberikan izin, Yu Huang akhirnya masuk, yang mana melihat sosok sang leluhur dia terlihat cukup senang karena dia mengira dengan kekuatan sang leluhur yang sangat kuat mungkin bisa membantu memecahkan masalah-masalahnya. Yu Shenji segera bertanya mengapa Yu Huang ada di tempat ini. Setelah menjawab bahwa dia telah berhasil menyelesaikan pertapaannya dengan sukses, Yu Huang segera meminta Shen Xiaozi dan juga para tetua lainnya untuk melihat lukisan yang dia bawa. Meskipun awalnya mereka bingung karena lukisan tersebut terlihat seperti selembar kertas biasa, tanpa memikirkan semua itu, Shen Xiaozi segera mengambilnya. Dia mengira itu hanya sebuah lukisan sederhana dan tidak menarik, namun begitu membukanya, kekuatan yang amat luar biasa langsung meledak keluar, seolah-olah istana suci Yuhua dan sekitarnya dibekukan dalam sekejap mata. Bahkan Shen Xiaozi yang bisa dikatakan orang terkuat di tempat itu hanya bisa gemetar kedinginan.
"Apa-apaan ini? Dari mana sebenarnya asal-usul lukisan ini?" ucapnya. Singkat cerita, setelah aura dingin mulai menghilang, masih dengan tubuhnya yang tampak kedinginan, Shen Xiaozi mencoba bertanya dari manakah lukisan tersebut. Menanggapi itu, Yu Huang akhirnya mulai menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, yang mana intinya semua kemajuannya baru-baru ini berkat lukisan tersebut yang mengandung konsepsi artistik yang sangat tinggi tentang es dan salju, dan secara alami bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Adapun asal-usulnya sendiri, Yu Huang hanya menjelaskan bahwa dia menerima lukisan tersebut dari seseorang yang misterius, yang bahkan lukisannya sendiri dilukis oleh orang tersebut. Meskipun aku hanya berhubungan dengan orang misterius itu beberapa kali, namun satu hal yang pasti, orang itu tampaknya memiliki rencana jahat yang luar biasa yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia kultivasi, tambah Yu Huang, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut. Namun satu hal yang pasti, semua itu hanyalah pemikiran konyol Yu Hua, sampai-sampai saat dia menjelaskan masalah tersebut, masih sempat-sempatnya dia merasa seolah-olah Jiang Shen benar-benar sedang mengincar dirinya. Awalnya Shen Xiaozi dan yang lainnya sedikit meragukannya, sehingga dia sekali lagi mencoba mencari kebenarannya. Adapun Yu Huang, sebisa mungkin dia terus menjelaskan semua pemikiran-pemikiran konyolnya itu, termasuk kemenangan dinasti Dayan dalam perang dan juga perkembangan dirinya serta adiknya yang katanya berkat bantuan orang yang sama. Tak menyangka pengaruh Jiang Shen akan sebesar itu benar-benar membuat Shen Xiaozi terkejut. Dia yang juga diliputi dengan amarah akhirnya bertekad bahwa dirinya benar-benar harus bertemu dengan Jiang Shen untuk melihatnya secara langsung, lalu menilainya apakah sosok tersebut benar-benar sosok yang mengancam seluruh dunia kultivasi. Karena jika itu memang benar, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, Shen Xiaozi akan menghentikannya. Tak ingin bertindak gegabah, Yu Huang berusaha menghentikan Shen Xiaozi dengan alasan bahwa mereka benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatu karena orang yang akan mereka hadapi sangatlah kuat. Namun dengan semua orang yang benar-benar telah terprovokasi, Shen Xiaozi tidak terlalu memperdulikan itu semua. Saat ini aku akan pergi bersama Yu Shenji dan Yu Huang, dan aku berencana menggunakan cermin kekayaan abadi dalam perjalanan tersebut. Dengan berkah dari cermin kekayaan abadi tidak akan ada masalah, ucap Shen Xiaozi yang benar-benar sangat serius karena dia sampai berniat menggunakan harta karun dari tanah suci Yu Hua. Sementara itu di luar kota Yu Hua dapat terlihat Ji Yuanhao dan Xuan Er kembali datang dengan tujuan untuk memberikan penghormatan pada Jiang Shen atas kemenangan mereka. Xuan Er sendiri sedikit bingung karena meskipun dikatakan mereka akan datang mengunjungi Jiang Shen, tetapi entah mengapa mereka tidak membawa sesuatu dan datang dengan tangan kosong. Namun dengan penuh kebanggaan, Ji Yuanhao menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu tidak diperlukan dengan alasan bahwa orang-orang seperti Jiang Shen adalah para ahli sejati yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun kecuali kultivasi. Xuan Er, ingatlah, semakin kuat seseorang, semakin mereka memperhatikan takdir dan keberuntungan. Bertemu dengan senior adalah takdir dan menerima bimbingannya adalah keberuntungan. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan senior, kita harus menunjukkan keadaan yang paling alami kita, tambah Ji Yuanhao yang mana sebagai seorang anak, Xuan Er benar-benar memiliki kepribadian yang hampir sama dengan ayahnya, sehingga dengan mudah dia menerima semua omong kosong yang dilontarkan oleh ayahnya. Setelah berjalan cukup lama menyusuri hutan, mereka akhirnya bisa melihat kediaman Jiang Shen. Kesan pertama Ji Yuanhao benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan karena meskipun rumahnya sendiri terlihat biasa dan sederhana, namun memancarkan jalur musik kuno yang tak berujung.
Ayah, cobalah lihat, ada beberapa orang di halaman itu selain senior. Apakah mereka teman-teman senior? Ucap Xuan-er yang membuat Ji Yuanhao kembali tersadar dan segera memastikannya. Hal pertama yang menarik perhatian Ji Yuanhao adalah sosok Xing Yunzi yang katanya memiliki kekuatan besar di dalam dirinya, sehingga jika kekuatan tersebut sampai meledak, membuat dirinya harus menghadapinya dengan serius. Kultivasi orang itu memang sangatlah kuat, namun vitalitasnya telah mengering sejak lama dan terlihat seperti dia akan segera mati, tambah Ji Yuanhao, sehingga dengan itu juga dia sangat yakin bahwa Xing Yunzi bukanlah teman Jiang Shen karena dari sudut pandangnya, orang yang bisa menjadi teman Jiang Shen pastilah orang yang memiliki kultivasi yang bisa mengguncang dunia yang tak dimiliki oleh Xing Yunzi. Mengesampingkan semua itu, Ji Yuanhao mengatakan bahwa daripada Xing Yunzi, dia malah lebih tertarik pada Su Ling'er karena meskipun kultivasinya sangatlah rendah, namun di dalam dirinya terdapat sejumlah energi yang sangat besar. Namun satu hal yang pasti, dia sangat penasaran pada tindakan yang akan dilakukan oleh Jiang Shen karena saat ini dia sedang memegang sebuah jarum perak sebelum akhirnya menusukkan jarum tersebut ke titik akupuntur besar di atas kepala Su Ling'er. Yang luar biasanya, kekuatan ganas yang ada di dalam tubuh Su Ling'er perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Wanita itu masa depannya benar-benar tak terbatas, ucap Ji Yuanhao. Sehubungan dengan itu juga, rasa kagumnya terhadap Jiang Shen menjadi semakin besar karena dengan menggunakan cara-cara yang biasa, dengan sempurna dia mampu mengendalikan kekuatan istimewa yang ada di dalam tubuh Su Ling'er. Ini adalah teknik ilahi, tambah Ji Yuanhao yang kemungkinan besar pemikirannya itu tak jauh berbeda dengan Xing Yunzi dan yang lainnya. Apalagi pada dasarnya penyakit meridian pemecah yin surgawi adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, apalagi jika sudah terintegrasi dengan asalnya yang membuatnya juga mendapat julukan penyakit akhir dunia kultivasi. Namun semua permasalahan itu terlihat sepele di hadapan Jiang Shen yang bahkan akan menggunakan kekuatan tersebut untuk membantu Su Ling'er membersihkan sumsum tulang dan membentuk kembali tubuh fisiknya serta menciptakan fisik yang cocok untuk kultivasi. Akhirnya Xing Yunzi sadar tentang kedatangan Ji Yuanhao dan Xuan-er yang awalnya dikira penyusup. Namun setelah melihat sosoknya, dia tahu bahwa Ji Yuanhao adalah kaisar dari Kekaisaran Dayan. Tak begitu memperhatikan mereka karena dia juga sedang berkonsentrasi penuh, Jiang Shen lantas bertanya pada Yunlan apakah obat mandi yang dia minta telah dipersiapkan. Menanggapi itu, Yunlan segera membuka penutupnya yang mana itu malah membuat dirinya benar-benar terkejut karena bau yang keluar wanginya sangat luar biasa. Ditanya apa saja bahan yang dimasukkan untuk bisa membuatnya begitu harum, Yunlan lantas menjawab bahwa dia hanya memasukkan semua tanaman-tanaman obat yang dia petik dari halaman belakang sesuai instruksi Jiang Shen. Untuk bahannya sendiri terdiri dari beberapa bahan, di antaranya zikao, amomum, buah pala, akar kostus, angelica dahurica, lengkuas, kayu manis, cengkeh, merica, bunga pekak, jintan, jahe, jahe kering, dan sebagainya. Namun yang pasti, fungsi utama dari 13 rempah-rempah tersebut untuk membersihkan panas dan detoksifikasi. Hampir saja Yunlan terhanyut oleh harumnya rempah-rempah sebelum akhirnya Jiang Shen memanggil untuk memberitahu bahwa kelima indera Su Ling'er telah sepenuhnya disegel. Oleh karena itu, dia menyuruh Yunlan untuk meletakkannya di sebuah bak kayu dan memberinya mandi obat. Karena bagaimanapun juga, Su Ling'er adalah seorang wanita, jadi tidak mungkin dirinya lah yang melakukannya. Master, Ling'er masih mengenakan pakaian. Apakah itu akan mempengaruhi efek mandi obatnya? Tanya Yunlan.
Awalnya Jiang Shen sendiri sedikit bingung karena meskipun pakaian sedikit mempengaruhi tetapi tidak masalah. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk sepenuhnya menyerahkan masalah tersebut pada Yunlan yang tanpa ragu-ragu langsung melepaskan pakaian Suling Er setelah memasukkannya ke dalam bak kayu. Setelah mengurus Suling Er, mari kita sambut para tamu tambah Jiang Shen yang entah mengapa daripada langsung menyapa Ji Yuanhao dan Xuan Er, dia langsung kembali ke dalam rumah. Sebaliknya, Yunlan lah yang menyapa dan membimbing mereka masuk. Baru tahu bahwa Yunlan adalah murid Jiang Shen hanya bisa membuat Ji Yuanhao terkejut sekaligus iri, merasa bahwa Yunlan benar-benar memiliki nasib yang sangat baik karena bisa berguru di bawah bimbingan orang sekelas Jiang Shen. Benar-benar tak menyangka tindakan tanah suci Xingyun begitu cepat. Pada akhirnya Ji Yuanhao berencana menyuruh putranya untuk tetap tinggal di tempat ini bagaimanapun caranya, meskipun itu adalah hal yang memalukan untuk dilakukan. Adapun alasannya, Ji Yuanhao merasa bahwa meskipun dia telah memberikan segel Kaisar Dayan, dia masih merasakan perasaan yang tidak aman karena bisa saja tanah suci Xingyun mengambil Jiang Shen dari mereka. Kita juga perlu memiliki kartu truf kita sendiri dan senior adalah pilihan terbaik. Xuan Er, jika kau benar-benar bisa tinggal di sisi senior, kau tidak boleh pergi, tambah Ji Yuanhao karena dia sendiri berpikir jika Xuan Er tetap berada di sisinya, pencapaian tertinggi yang bisa dia peroleh di masa depan hanyalah menjadi Kaisar Dayan, dan sebaliknya jika terus berada di sisi Jiang Shen, ada kemungkinan besar di masa depan pencapaiannya dalam kultivasi akan jauh lebih tinggi melebihi status seorang kaisar. Setelah sampai dan dipersilakan masuk, hal pertama yang ditanyakan oleh Jiang Shen tentang mereka yang entah mengapa bisa mengetahui kediamannya. Menjawab itu, Ji Yuanhao hanya berkata bahwa alasan dia bisa sampai di tempat ini setelah mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh orang-orang, karena bagaimanapun juga sosok Jiang Shen memiliki reputasi yang sangat baik di kota. Meskipun sedikit tidak senang karena di pertemuan terakhir mereka sama sekali tidak membawa keuntungan, sebisa mungkin sebagai seorang pedagang, Jiang Shen terus berusaha menunjukkan sikap ramahnya dan kembali bertanya untuk apa mereka datang. Seperti niat awal mereka, Ji Yuanhao lantas menjelaskan bahwa alasan dia datang khusus untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya. Selain itu, dia juga ingin meminta sebuah nasihat terkait masalah lukisan dengan alasan bahwa putranya cukup tertarik dengan seni lukis. Awalnya Xuan Er bingung karena rencana awal mereka hanya sekedar berterima kasih. Namun setelah ayahnya menepuk pundaknya, dia yang mengerti maksudnya segera mengiyakannya. Namun sayangnya dengan segera Jiang Shen menolaknya karena dia tak berniat menerima murid lagi, apalagi dia sendiri sadar setelah menerima Yunlan sebagai muridnya itu benar-benar sangat merepotkan, padahal Yunlan sangatlah berbakat di jalur musik sehingga tak bisa dipungkiri jika menambah lebih banyak murid maka akan lebih banyak masalah setelah itu. Aku terbiasa malas dan tidak suka dikekang, jadi aku tidak tertarik untuk mengambilmu sebagai muridku, tambah Jiang Shen. Meskipun ujung-ujungnya dia akhirnya memberikan sedikit kesempatan untuk Xuan Er dengan harapan Xuan Er akan menyerah dengan sendirinya, karena dari sudut pandang Jiang Shen dia yakin Xuan Er merupakan tipikal orang kaya atau bangsawan yang selalu dilayani dan bukan melayani. Gampangnya, Jiang Shen berniat menolak Xuan Er secara halus, namun sayangnya semua itu tak berjalan sesuai dengan keinginannya karena dengan penuh semangat Xuan Er malah berkata bahwa jika dia bisa diterima sebagai murid, dia rela melewati api dan air dengan segala cara. Masih tak mau menyerah, Jiang Shen kemudian menjelaskan bahwa tesnya sendiri seperti mencuci, memasak, dan membersihkan toilet, yang mana itu benar-benar tak ada hubungannya dengan kultivasi.
Akan tetapi Xuan Er masih saja tak menyerah, yang membuat Jiang Shen semakin bingung harus berbuat apa. Singkat cerita, setelah membulatkan tekad, pada akhirnya Jiang Shen mau menerima Xuan Er sebagai muridnya. Namun itu lebih seperti magang karena dia belum benar-benar menerimanya sebagai murid sejati. Meski begitu, semua itu sudah bisa membuat keduanya benar-benar sangat terkejut dan sangat bahagia. Tiba-tiba Jiang Shen mengambil sesuatu dan itu adalah pedang kayu yang katanya baru saja dia ukir dengan penuh perhatian, yang sepadan bila dianggap sebagai sebuah karya masterpiece. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai tanda penghargaan, tambahnya. Sekali lagi keduanya benar-benar dibuat sangat-sangat terkejut karena meskipun di mata Jiang Shen itu hanyalah pedang kayu biasa, namun di mata mereka berdua pedang tersebut benar-benar memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa seperti pedang sejati yang tak tertandingi. Tanpa menunda-nunda lagi, Ji Yuanhao langsung menerima baik pemberian tersebut sampai dia berkata akan melakukan apapun jika di masa depan ada sesuatu yang dapat dia bantu. Pastinya mau tak mau Jiang Shen hanya bisa dibuat bingung karena menurutnya sikap dan tindakan Ji Yuanhao dinilai terlalu berlebihan, padahal dia hanya memberikan sebuah pedang kayu. Setelah itu, pemikiran-pemikiran konyol mulai muncul di kepala Jiang Shen, yang mana intinya setelah mengingat semua kejadian-kejadian di masa lalu seperti pertemuannya dengan orang-orang lainnya yang bersikap sangat sopan padanya, pada akhirnya dia malah menyimpulkan, apakah mungkin dunia fantasi yang disebut-sebut sebenarnya bukanlah dunia hukum rimba, melainkan dunia cinta dan damai. Merasa bahwa urusan telah selesai, Jiang Shen berniat pergi untuk mengurus beberapa hal. Namun sebelum itu, dia bertanya tentang nama keduanya, khususnya Xuan Er, karena bagaimanapun juga dari awal mereka bertemu, mereka belum memperkenalkan diri. Baiklah, jika tak ada yang lain lagi, kau bisa membawa pedang kayu itu dan mulai bekerja. Aku harus pergi sekarang untuk mengurus beberapa hal lain terlebih dahulu, tambah Jiang Shen yang akhirnya pergi meninggalkan keduanya yang masih terpaku pada pedang kayu. Yakin bahwa pedang kayu tersebut merupakan artefak ilahi, secara perlahan Ji Yuanhao mencoba mengambilnya, namun tiba-tiba tangannya digigit oleh ukiran pedang tersebut yang pastinya hal itu mulai membuatnya panik. Konyolnya, Xuan Er menganggap bahwa semua itu mungkin salah satu tes yang diberikan oleh Jiang Shen. Namun ayahnya sama sekali tak memperdulikan nasihat tersebut sehingga dia mencoba menggunakan cara kasar untuk melepaskan tangannya. Namun hal itu malah menjadi senjata makan tuan karena serangan yang dia lepaskan malah berbalik mengenai dirinya. Di situasi seperti itu, Ji Yuanhao benar-benar bingung karena seharusnya Xuan Er lah yang mendapat ujian karena dialah yang akan menjadi murid. Namun sayangnya Xuan Er juga tidak mengetahuinya dan justru pemikiran konyol kembali muncul di kepalanya sehingga setelah itu tanpa berbasa-basi lagi dia segera mengambil sebuah sapu dan keluar untuk menyapu karena dia sangat yakin itu merupakan salah satu ujian yang dijelaskan oleh Jiang Shen sebelumnya yang mungkin bisa melepaskan pedang tersebut dari tangan ayahnya. Melihat antusias putranya yang bahkan tidak malu mengerjakan pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh seorang pelayan, benar-benar membuat Ji Yuanhao mulai merenungkan dirinya sendiri. Dia mulai mengingat-ingat kembali kisah hidupnya yang jika diingat kembali, dia sama sekali belum pernah menghibur putranya yang telah memberikan banyak hal termasuk kemenangan Kekaisaran Dayan dalam perang. Ji Yuanhao mulai menangis dan akhirnya dia pun mendekati putranya dan langsung memeluknya untuk meminta maaf. Bahkan Yunlan dan Xing Yunzi yang sedang merawat Su Ling Er sedikit terkejut dengan tindakan mereka. Namun tak disangka,
Tiba-tiba pedang kayu yang menggigit tangan Ji Yuanhao terlepas dengan sendirinya. Hal itu pastinya benar-benar membuat Ji Yuanhao semakin yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Jiang Shen bukan hanya untuk Xuan Er, tetapi juga dirinya yang seharusnya selain menjadi seorang kaisar yang kompeten, dia juga harus menjadi seorang ayah yang lebih kompeten. Walaupun pada kenyataannya tanpa mereka sadari, alasan utama mengapa pedang kayu melepaskan tangan Ji Yuanhao hanya karena dia pingsan setelah mencium aroma obat-obatan yang sedang digunakan untuk menyembuhkan Su Ling'er. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.